Malam ke-27, Syahrajat kembali melanjutkan ceritanya. Pemuda kaya raya yang tangannya kudung itu berkata kepada si Nasrani, "Aku lalu duduk di ruangan utama dan muncullah gadis pujaan hatiku dengan tiara bertata intan permata menghiasi kepalanya. Ketika melihatku, ia pun tersenyum. Setelah memeluk dan menciumku, bidadariku itu berkata, 'Benarkah kau yang datang? Apakah aku sedang bermimpi?' 'Aku adalah sahaya bagimu,' kataku. 'Selamat datang cintaku. Sungguh sejak berjumpa denganmu, aku jadi sulit tidur ataupun makan.' 'Aku pun demikian sayangku.' Kami pun segar berbincang-bincang ke sana kemari. Entah apa yang kubicarakan, yang ku tahu semuanya jadi tampak indah ketika aku dekat dengan gadisku itu. Di tengah perbincangan, perempuan itu menyenandungkan sebuah syair. 'Jika kami tahu kau akan datang, tentu kan ku hamparkan hatiku seutuhnya beserta hitam legam indah mataku. Kupersiapkan pipiku untuk berjumpa denganmu, dan mataku pun kan kuperindah hanya untukmu.' Berangkai-rangkai kata yang kami saling pertukarkan di hadapan gadis secantik dia, kata-kataku tak pernah ada habisnya. Ketika malam tiba, hidangkanlah berbagai macam makanan dan minuman untuk kami santap. Malam itu aku melewati malam bersamanya, sebuah malam terindah yang tak pernah kurasakan sepanjang hayatku. Ketika pagi tiba, aku segera mengenakan pakaianku dan berniat untuk pulang. Tanpa sepengetahuanku, kekasihku itu kuselipkan sapu tangan berisi uang yang telah kupersiapkan ke bagian bawah ranjangnya. Melihat aku bersiap-siap untuk pulang, kekasihku itu berkata, 'Sayangku, kapan aku dapat melihat wajahmu yang rupawan itu lagi?' 'Jangan khawatir, nanti malam aku akan datang lagi,' jawabku. Sesampainya di depan rumah itu, ternyata tukang keledai telah menungguku. Aku pun segera meninggalkan kediaman gadisku itu menuju penginapanku. Setelah tiba di penginapan, kuberikan uang 1/2 dinar kepada tukang keledai dan kukatakan padanya untuk menjemputku petang nanti. Si tukang keledai setuju. Lalu aku masuk ke dalam kamarku, dan setelah makan, aku kembali keluar menuju pasar untuk mengambil uang hasil penjualan kain yang kutitipkan di beberapa toko. Pada siang harinya, aku kembali ke penginapanku dengan membawa daging domba yang telah dipanggang beserta sebungkus manisan. Lalu kuperintahkan seorang pelayanku untuk mengantarkan makanan yang kubeli itu kepada kekasihku. Setelah memberi upah secukupnya, pelayan itu berangkat ke rumah kekasihku sesuai petunjuk dariku. Sedangkan aku kembali menuju pasar untuk menuntaskan pekerjaanku hari itu. Setelah petang datang, aku pulang. Ternyata tukang keledai langgananku telah menungguku. Sebentar ku ambil uang 50 dinar dari dalam kamarku dan kubungkus dengan sapu tangan. Aku meluncur menuju rumah kekasihku. Setibanya di sana, tampak beberapa pelayan sibuk membersihkan rumah. Perabot yang terbuat dari pualam, emas tembaga, dan kuningan tak ada satupun yang luput dari perhatian mereka. Setelah selesai mereka menyalakan lilin, santap malam segera disiapkan. Bersama kekasih yang kucintai, aku menyantap hidangan yang tersedia. Dan setelah kenyang, kami pun menghabiskan malam berdua sampai pagi tiba. Seperti pagi sebelumnya,
Sebelum aku meninggalkan rumah kekasihku, terlebih dahulu kuselipkan uang 50 dinar di bawah ranjangnya. Dengan menaiki keledai, aku pulang ke penginapanku. Seharian itu, aku hanya tidur di penginapanku. Dan ketika petang datang, aku membeli buah pala dan buah badam yang dimasak bersama nasi bumbu lada. Aku juga membeli beberapa potong keladi dan kudapan lainnya lengkap dengan buah-buahan pencuci mulut. Sedangkan itu aku berangkat ke rumah kekasihku dengan membawa semua makanan yang kubeli itu. Tak lupa, aku pun membawa serta uang 50 dinar yang kubungkus dengan menggunakan sapu tangan. Seperti beberapa hari sebelumnya, aku kembali mendatangi rumah kekasihku untuk menghabiskan malam bersamanya. Setelah beberapa kali mengulangi perbuatan buruk itu, akhirnya uangku pun habis untuk membeli berbagai barang dan hadiah yang kuberikan kepada kekasihku. Dan uangku juga semakin cepat habis karena kehabisanku menyelipkan uang sebesar 50 dinar setiap aku akan meninggalkan rumah kekasihku. Pada saat pailit itulah aku baru menyadari tipu daya setan terhadap diriku. Aku bersenandung. Kemiskinan seorang pemuda membuat auranya jadi buram, seperti kemilau matahari yang berangsur tenggelam. Jika si miskin pergi, tiada orang yang mengingatnya. Jika si miskin datang, tiada orang yang memberinya. Demi Allah, tidaklah seorang ada di tengah keluarga, tapi dia miskin, tentu dia akan dianggap asing jua. Aku keluar dari penginapanku menuju tengah kota. Ku teruskan langkahku sampai aku tiba di gerbang Jawilah. Di depan gerbang aku melihat banyak orang berkerumunan. Aku pun masuk ke tengah kerumunan. Di tengah orang yang berdesakan, tiba-tiba tubuhku berhimpitan dengan seorang serdadu. Tanpa sengaja tanganku masuk ke dalam saku baju serdadu itu. Di dalam saku itu tanganku menyentuh sebuah kantung yang kuduga berisi uang. Didorong oleh kemelaratanku, akhirnya aku beranikan diri untuk mengambil kantung uang milik serdadu itu. Tanpa dinyana, ternyata si serdadu mengetahui perbuatanku. Seketika serdadu itu mengambil sebatang besi yang terselip di pinggangnya dan dihantamkan ke arah kepalaku. Aku pun roboh. Orang-orang langsung mengelilingi kami berdua. Sebagian mereka berseru kepada serdadu yang memukulku. "Mengapa kau pukul orang ini begitu rupa?" Serdadu itu menjawab, "Orang ini telah mencuri uangku." Setengah sadar, ku dengar lamat-lamat orang ramai-ramai membicarakan diriku. Sebagian dari mereka berkata bahwa aku tak mungkin mencuri, karena tampangku memang bukan tampang seorang pencuri. Sedangkan sebagian lagi mempercayai ucapan serdadu itu. Di tengah suasana riuh rendah itu, secara kebetulan lewatlah gubernur bersama beberapa orang hakim dan melihat kerumunan orang di sekelilingku. "Ada apa ini?" ujar gubernur. Serdadu itu berkata, "Wahai gubernur, orang ini telah mencuri uangku. Sebelum berangkat ke sini, aku memasukkan sebuah kantung berwarna biru yang berisi uang 20 dinar ke dalam saku bajuku. Tetapi di tengah keramaian, orang ini mengambil kantung itu dariku." "Apakah kau mempunyai seorang saksi?" tanya gubernur pada si serdadu. "Tidak," jawabnya. Kemudian gubernur memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk menggeledah pakaianku. Dengan kepala yang masih nyeri karena hantaman besi si serdadu, aku berdiri. Pengawal gubernur lalu menggeledah pakaianku, dan pengawal itu pun menemukan sebuah kantung uang yang ciri-cirinya mirip dengan yang disebutkan serdadu itu, terselip di balik pakaianku.
Gubernur segera mengambil dan membuka kantung itu, kemudian dia mengeluarkan uang yang ada di dalamnya dan mulai menghitung jumlahnya. Ternyata jumlahnya tepat 20 dinar seperti yang dikatakan oleh si serdadu. Maka gubernur pun muka ketika terbukti bahwa aku memang benar-benar mencuri. Gubernur itu lalu berkata, "Hei bajingan, katakanlah yang sebenarnya. Apakah benar kau mencuri kantung ini?" Mulutku terkunci, hanya kepalaku yang menganggukkan mengakui dakwaan gubernur itu. Percuma saja aku mengelak dari tuduhan itu, karena semuanya telah jelas terbukti, dan aku pun takut jika aku mangkir. Hukumanku justru akan menjadi bertambah berat. Dan di ujung keberanianku, kuberanikan diri mengangkat kepalaku dan berkata kepada gubernur, "Benar, hambalah yang mencuri kantung uang itu." Meski gubernur terkejut ketika mendengar perkataanku, yang memang tak memiliki tampang sebagai seorang pencuri, namun beliau segera memerintahkan Algojo untuk memotong tanganku yang sebelah kanan. Di tempat itu juga eksekusi dilaksanakan, dengan disaksikan para saksi yang hadir di depan gerbang Jawilah. Tanganku dipotong hingga sebatas pergelangan. Setelah menjatuhkan hukuman padaku, gubernur pun melanjutkan perjalanannya bersama rombongan. Sementara aku masih dikerumuni orang-orang yang masih terheran-heran bagaimana mungkin pemuda setampan aku bisa menjadi seorang pencuri. Bahkan serdadu yang uangnya kucuri pun tampak iba melihat diriku dengan tangan kanan yang kudung. Dia menghampiriku dan berkata, "Hai pemuda, sebenarnya kau benar-benar tak pantas menjadi pencuri, sebab tampangmu memang terlalu tampan sebagai seorang penjahat. Ini, ambillah uangku sebagai hadiah dariku." Setelah ku terima uang pemberian serdadu itu, aku bersenandung, "Wahai saudara, demi Allah, aku bukanlah pencuri, dan aku juga bukan pencoleng, wahai insan berbudi. Tetapi takdirlah yang menghempaskanku jadi begini. Kesedihanku bertumpuk mempapar aku yang pailit ini. Sungguh bukan aku yang melempar, tapi Allah lah Dia yang mencopot mahkota kehormatan dari kepalaku." Serdadu itu lalu pergi meninggalkanku, sementara aku beringsut dari tempat itu sambil berusaha menyembunyikan tanganku yang kudung di balik bajuku. Dan dengan wajah pucat dan langkah gontai, aku berjalan menuju rumah kekasihku. Sesampainya di sana, ku hempaskan tubuhku ke atas kasur. Kekasihku terkejut melihat tingkahku yang aneh. Dia berkata, "Ada apa sayang? Mengapa kau tampak pucat?" "Kepalaku pusing. Kurasa aku hanya kurang enak badan saja," jawabku sekenanya. Mendengar jawabanku, kekasihku merajuk, "Ayolah kekasihku, jangan kau hancurkan hatiku. Duduk dan angkatlah kepalamu. Bicaralah padaku tentang apa yang sebenarnya menimpamu, karena kau tampak lain dari biasanya." "Aku sedang tidak ingin bicara apa-apa," jawabku. Kekasihku itu menangis seraya berkata, "Sepertinya kau sudah tidak tertarik lagi padaku." Kekasihku itu terus memuntahkan kata-katanya padaku, sementara aku tetap diam 1000 bahasa. Ketika malam tiba, makan malam pun dihidangkan. Aku menolak untuk makan, karena aku takut kalau kekasihku itu melihatku makan dengan menggunakan tangan kudung. Aku berkata pada kekasihku, "Saat ini aku sedang tidak nafsu makan. Kalau begitu, ceritakanlah padaku apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu seharian ini. Karena kulihat kau begitu murung
dan tampak gelisah. Ujar kekasihku, akan kuceritakan padamu apa yang terjadi pada diriku nanti. Merasa usahanya sia-sia, akhirnya kekasihku itu menghidangkan minuman ke hadapanku, lalu berkata, minumlah anggur itu, karena ia akan menghilangkan kesedihanmu. Kuminta kau meminum anggur itu agar kau dapat menuturkan apa yang terjadi pada dirimu. Jika memang kau memaksa, tolong kau tuangkan anggur untukku dan meminumkan anggur itu ke dalam mulutku dengan tanganmu. Kekasihku itu segera menuangkan anggur ke dalam gelas, lalu ia meminumkannya. Kemudian kekasihku itu kembali menuangkan anggur ke dalam gelas dan menyodorkan kepadaku. Akhirnya, ku keluarkan tanganku yang kiri untuk mengambil gelas anggur itu. Air mataku mengalir dan aku mulai bersenandung. Jika Allah menetapkan sesuatu atas seseorang yang memiliki akal, pendengaran, dan penglihatan, maka orang itu jadi tuli telinganya dan jadi buta. Pikirannya pun rontok seperti rontoknya rambut. Sampai ketika hukumannya telah ditunaikan, maka akalnya dikembalikan untuk mengambil pelajaran. Ketika aku selesai bersair, ku pegang gelas anggur itu dengan menggunakan tanganku yang kiri. Air mataku bertambah deras mengalir. Demi melihat aku menangis, kekasihku itu kontan berseru, mengapa kau menangis? Sungguh, tangisanmu itu telah membakar hatiku. Dan mengapa kau memegang gelas anggur itu dengan tangan kirimu? Aku pun menjawab, tangan kananku sedang memegang sebutir obat. Kalau begitu, keluarkanlah obatmu itu dan izinkan aku untuk meminumkannya kepadamu. Tidak, belum tiba saatnya aku untuk meminum obat, kataku berdalih. Kemudian kekasihku meminumkan segelas anggur lagi, dan dia pun terus meminumkan anggur ke dalam mulutku, sampai akhirnya aku tak sadarkan diri karena mabuk. Aku pun tertidur dengan tanganku yang kudung tersembul dari balik bajuku tanpa aku sadari. Ternyata kekasihku melihat tanganku yang sudah putus, dan di balik bajuku itu ia juga menemukan kantung uang yang kuterima dari seorang serdadu yang kucopet. Bukan main sedihnya kekasihku itu. Semalaman kekasihku terus memikirkan penderitaanku. Pada pagi harinya ketika aku bangun dari tidurku, kudapati kekasihku itu telah menyediakan sarapan. Aku pun menghampiri hidangan itu. Ternyata yang disajikan adalah 4 ekor ayam yang sudah dimasak. Kekasihku lalu menuangkan air ke dalam gelasku. Aku pun mulai makan. Seusai makan, kembali kuselipkan kantung uang yang berisi 20 dinar ke bawah ranjangnya. Lalu aku bersiap-siap untuk pulang. Tetapi tiba-tiba kekasihku berseru, hendak pergi kemana kau? Aku akan pergi ke suatu tempat untuk menghilangkan kerisauan yang mengendap di dalam hatiku, jawabku. Namun kekasihku mencegah kepergianku. Ia berkata, jangan pergi kemana-mana, duduklah di tempatku. Aku pun menuruti perintahnya. Lalu dia berkata lagi, sedemikian besarkah cintamu padaku, sehingga kau rela memberikan semua kekayaanmu, termasuk tanganmu yang telah hilang itu? Sungguh, aku bersumpah atas nama Allah, bahwa aku tak akan meninggalkanmu. Dan aku tetap memohon agar Allah berkenan mengizinkanku untuk menikah denganmu. Setelah mengucapkan sumpah itu, kekasihku langsung meminta seorang pembantunya untuk memanggil pejabat negara dan beberapa orang saksi untuk menikahkan diriku dengan dirinya. Di hadapan semuanya yang hadir, kekasihku itu berkata, hadirin sekalian, saksikanlah pernikahanku dengan seorang pemuda ini.
dan saksikanlah bahwa aku telah menerima mas kawin yang diberikan calon suamiku ini. Setelah akad nikah usai, gadis cantik yang kini menjadi istriku itu berseru kepada saksi, dan kini saksikanlah bahwa seluruh hartaku yang kusimpan di dalam peti ini beserta seluruh budak milikku, baik yang laki-laki maupun perempuan, telah kuserahkan kepada suamiku ini. Setelah acara serah terima selesai, maka petugas pencatat nikah beserta para saksi segera meninggalkan rumah istriku setelah menerima upah masing-masing. Sementara istriku langsung menarik tanganku ke dalam sebuah lemari. Dari dalam lemari itu, istriku mengeluarkan sebuah peti berukuran besar. Dia berkata padaku, "Lihatlah apa yang ada di dalam peti itu." Aku pun melihat ke dalam peti, ternyata peti itu dipenuhi sapu tangan yang bersimpul. Istriku lalu berkata, "Inilah hartamu yang kau berikan padaku. Sebenarnya setiap kali kau menyelipkan uang di bawah ranjangku, aku selalu mengambil dan kemudian memasukkannya ke dalam peti ini. Oleh sebab itu, kuharap kau mau mengambil hartamu ini, karena sebenarnya Allah lah yang mengambilkannya padamu. Sungguh malang benar nasibmu yang gara-gara aku tangan kirimu hilang. Sampai kapanpun aku tak akan dapat membalas budi baikmu itu, meskipun nyawaku kupersembahkan untukmu." Sembari mengambil sebuah peti yang lain, istriku berkata, "Terimalah apa yang harus kau terima," katanya. Dan seluruh harta yang terdapat di dalam peti miliknya dipindahkan ke dalam peti milikku yang baru. Dan seluruh hartanya yang berasal dari pemberianku dikembalikannya kepadaku. Hatiku amat senang, kesedihanku pun hilang, dan istriku menegaskan lagi padaku, "Demi Allah, jika nyawaku kupersembahkan untuk mencintaimu, maka hal itu tetap lebih sedikit nilainya dibandingkan dengan jasamu." Belum sampai sebulan aku tinggal di rumah istriku, ketika kusadari bahwa tubuh istriku semakin lemah dan mulai sakit-sakitan. Tepat pada hari ke-50 sejak pernikahan kami, istriku wafat, dan dengan tanganku sendiri kukuburkan istriku. Istriku meninggalkan begitu banyak harta warisan, baik berupa harta benda maupun budak, termasuk wijen yang kujual padamu itu, juga kudapatkan dari harta yang diwariskan istriku. Itulah sebabnya selama ini aku selalu sibuk, karena aku harus memperdagangkan harta warisan istriku. Sampai-sampai aku tidak sempat mengambil bagianku darimu. Kuharap engkau tidak mengingkari janjimu, karena aku telah memakan bekalmu. Jadi akan kuhadiahkan seluruh keuntungan penjualan wijen itu untukmu. Demikian ceritaku tentang penyebab tanganku yang kudung. Setelah mendengar penuturan pemuda bertangan kudung itu, hamba pun berkata padanya, "Sungguh, engkau telah berbuat baik padaku." Pemuda bertangan kudung itu menjawab, "Kalau begitu, ikutlah kau bersamaku ke negeriku. Apakah kau bersedia mengabulkan permintaanku ini?" "Baik," jawab hamba. Hamba berjanji untuk menemaninya berdagang selama 1 bulan. Hamba menjual seluruh harta hamba dan hamba jadikan modal untuk berdagang bersama pemuda itu. Ternyata pemuda itu mengajak hamba ke negeri Cina, di mana Paduka berkuasa. Setelah pemuda itu membeli barang dagangan untuk dijual di tempat lain, ia pun meninggalkan hamba untuk pulang ke Mesir. Sedangkan hamba masih di sini, dan terjadilah kejadian yang menimpa hamba dan mayat si bongkok. Sekian cerita hamba, Paduka Raja. Cerita hamba itu tentu lebih menakjubkan dibandingkan kisah si bongkok. Seusai mendengar cerita si maklar Nasrani itu, Raja Cina berkata, "Tidak, ceritamu itu tidak lebih hebat dari kisah tewasnya si bongkok. Oleh sebab itu,
kalian semua akan tetap hukum gantung. Dan datanglah pagi, cerita Syahrajat pun terhenti. Ya Imam al-Mujahidin, Ya